Bapak bilang orang mungkin kaget ada sahabat, tapi jelaskan seberapa bersahabat ada sama Rocky. Dari mana awalnya persahabatan itu? Sahabat dong, mulai perkenalan dulu ya. Saya itu kalau baca tulisannya itu ya lama, tapi secara fisik bertemu, kemudian mempunyai persambungan ide dan pemahaman. Ketika saya menjadi ketua MK, beliau ini, Bung Rocky ini sering diundang oleh orang yang berperkara menjadi ahli. Ketua MK berarti kita buang pemikiran ke 2013. 2009, 2013. Saya 2009, 11, 12 gitu. Sering beliau ini diundang. Kalau ada masalah pelik gimana nih? Ahli siapa yang bisa dipanggil? Hanya Bung Rocky. Kadang-kala hakim juga minta, bukan orang yang berperkara. Hakim yang minta. Ya, hakim yang manggil ini. Rocky panggil gitu. Nah, itu mulai bertemu. Sesudah itu enggak salah gitu ya. Sesudah saya ketua MK tuh saya ketemu satu forum dengan Bung Rocky ini di Yogyakarta. Di Jogja, ulang tahunnya Ratu Hemas kan. Oh iya. Meluncurkan buku yang diundang membahas tuh Bung Rocky dari Jakarta, saya dari Jogja. Nah, di situ mulai kenal. Waktu itu belum celelean sih. Menarik itu istilahnya, celelean ya. Intelektual betul penampilan. Iya. Sekarang intelektual semi celelean ya. Sekarang karena sering bertengkar di podcast sama Sylvester, Pak. Sama Sylvester berkelahi. Pintar tuh waktu main berkelahi sama Sylvester dia diem aja. Keren banget itu keren banget. Itu mancing emosinya Sylvester. Itu keren banget. Kalau Sylvester menjawab itu penjara. Bahasanya itu gua agak perlu teriak-teriaknya gua santai aja gitu. Iyalah. Ya itu ketemunya di situ, kemudian di mana lagi ya? Terutama sering kami dulu di tahun tertentu kira-kira 2015, 16, 17 gitu ya, pernah menjadi bintangnya ILC ya. Oh iya, itu selalu kami itu selalu berhadapan-hadapan ya, diletakkan di bagian-bagian akhir, sudah di atas jam 12 itu kan. Sutradaranya Ilyas ya. Ilyas gitu. Tapi sekarang sesudah saya lebih tua, saya sudah tidak banyak berkelana ke panggung-panggung untuk berdebat gitu, capek. Ini masih hebat sampai sekarang masih melayani orang. Tapi seangkatan loh, selisih umur cuma 1-2 tahun loh. Saya kira kita. Iya, saya 59, Pak Mahfud. Saya 57. Satu generasi. Satu generasi. Satu generasi dan satu perangai. Di mana masih ingat awal-awal dengan Pak Mahfud? Ingatlah, bahkan lebih dari itu dalam beberapa forum Kompas, forum majalah Prisma itu kan. Dan dari awal saya detect bahwa Mahfud MD itu orang yang surplus intelektual. Dari awal itu. Dari awal. Karena ada satu yang unik tuh. Jadi problem-problem Orde Baru itu diulas secara akademis itu. Jadi saya anggap ini adalah partner di dalam perdebatan intelektual itu. Nah, itu yang saya anggap bahwa walaupun berbeda visi ketika Pak Mahfud dalam kekuasaan, tapi saya tahu bahwa di dalam hati beliau itu ada sesuatu yang ingin dia kendalikan demi kestabilan politik. Tetapi ketika politik itu menghina dia, aslinya muncul. Itu intinya soal gitu. Sama juga. Ini rahasia. Menarik. Ini kalau di panggung-panggung gitu kan suka nuding saya. Nanti kalau kita berdua, saya ini mendukung Pak Mahfud. Saya perlu jadi saksi, Pak. Dulu saya yang pertama kali ingin Pak Mahfud jadi presiden. Aku yang bilang berdua. Di Universitas Paramadina ya. Di Paramadina itu. Waktu ada peluncuran bukunya Denny Indrayana. Denny Indrayana, Terus saya sebutin itu. Saya bicaralah tentang konstitusi. Wah, kalau di Indonesia nih ahli konstitusinya sudah Pak Mahfud, bagus di Indonesia. Saya orang pertama jadi timnya kalau calon presiden. Gitu ya? Iya, saya sebut itu. Itu serius saya bilang. Karena tapi ya bergurau-gurau aja. Saya nggak bergurau gitu. Saya serius. Karena waktu itu saya punya prinsip, calon presiden itu dia mesti lulus pertama bukan elektabilitas, tetapi etikabilitas. Pak Mahfud pasti lulus.
Lapisan kedua adalah intelektualitas. Nah, Mahfud MD pasti lulus. Baru kita izinkan dia uji elektabilitas. Nah, sekarang calon presiden, calon anggota DPR diuji elektabilitas dulu. Padahal dia defisit intelektualitas, defisit etikabilitas. Jadi pada waktu itu di dalam pikiran saya hanya Mahfud MD yang lulus etikability, lulus intellectuality, baru lulus electability gitu dong. Dan ke depan mesti begitu prinsipnya. Ya. Itu bagian dari radical break, Pak. Radical break. Radikal. Itu bagian dari radical break sekarang rame kan. ya. Iya, Pak. Dimunculkan oleh Rocky Gerung. Jadi persahabatan saya dengan Pak Mahfud itu persahabatan karena ya kebaikan bersama tuh kan. Apa namanya? Ada pepatah Inggris bilang friendship grows when kindness show. Persahabatan bertumbuh ketika kebaikan itu terlihat gitu. Oke. Itu makanya ini dua orang yang punya basis yang sama dari dunia kampus. Ya sering berbeda dan bertentangan di forum-forum terbuka. Iya, Setelah sering itu bertentangan. jalan bareng, Pak. Iya. Saya pernah jadi saksi, Pak. Bapak keluar, saya juga ikutan keluar. Ketemu di lift langsung. Mahfud, kita sahabat, Pak. Waduh, saya bilang menarik nih. Kita sahabat. Saya dukung Bapak gitu. Tetap dukung Pak Mahfud. Jadi dalam lift sudah kita bertiga kan. Iya, waktu itu. Tapi nggak berani ngomong di depan umum, Pak. Tapi di forum gitu saling tuding. Iya, saya ingat. Ya intelektual itu mesti berdebat gitu, dalam persahabatan akademis gitu. Iya. Okay. The more harder the conflict gitu ya. The more harder the conflict, the more prestigious the result. Nah, itu tuh, Pak. Harus berdebat terus, makin kencang makin bagus. Itu Pak. dulu diucapkan hasilnya oleh salah seorang tokoh revolusioner Amerika, Thomas Paine.